Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairiang salam saratu sambah, salam lalu sambah kembali. Sambah sujui jo simpuah sabare bungka nempiawai naraco luruh main daun. Indak basisiah jo basiba, indak bahinggo jo babate. Kok kete indak basabui namo, kok kadang indak bilang gala. Ujui sambah nanti serak kepada penonton kasadonyo. Ambil rambutan pakai galah, rambutan masak masuk ke goni. Ambo unjuakan salam saratu sambah, salam tak unjuak ke orang rami. Pai baburu mendapat rusuh dijual ke pasar baso. Salamai datang rusana ke sadonyo, salamai baso di channel Kitoko. Minang Mustika Jaya. Dan sana ke sadonyo di mana saja berado, ambo doakan semoga berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mujue sepanjang hari malang sekijok metu. Dalam video kali ko kita lagi judul Gampo Bumi bukan sekedar fenomena alam. Gampo yang terjadi di Cianjur nambah kekuatan 5,6 magnitudo. Namanya goncangannya terasa sampai Bekasi serta sekitarnya. Dan dari update berita korban Gampo Cianjur ko alas mencapai 162 orang meninggal dan mano mayoritas anak-anak. Mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi saudara itu di Cianjur dan sekitarnya yang terdampak bencana Gampo hari ko. Semoga diberikan kekuatan dan keikhlasan. Amin. Gampo memang benar terjadi karena fenomena alam, semisal pergerakan lempeng bumi dan lain-lainnya. Akan tetapi bagi kita orang yang beriman, Gampo bukan hanya sekedar bencana alam, akan tetapi juga tanda peringatan dari Allah agar kita manusia kembali kepada agama dan menjauhi maksiat. Allah yang menjadikan pergerakan lempeng bumi dan terjadinya Gampo tersebut atas izin Allah. Allah mengirim Gampo dan bencana alam sebagai peringatan kepada kita manusia. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Quran surat Al-Isra ayat 59. Bencana alam seharusnya memberikan kepada kita rasa takut agar kita manusia jera untuk melakukan kemaksiatan. Musibah ditimpakan karena akibat perbuatan kita sendiri. Ada dua orang pernah datang kepada Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah, ya, radhiyallahu anha, dan mereka berdua berkata, beritahukan kepada kami apa yang anda ketahui tentang gempa. Maksudnya yang pernah anda tahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu mengatakan statement yang sangat jelas. Beliau mengatakan bila mereka telah menghalalkan zina, bukankah sekarang zina di mana-mana dan bahkan diiklankan dengan terang-terangan. Berapa banyak diskotik, bar, tempat-tempat pelacuran diiklankan. Dan bahkan ada orang secara individu pacaran di depan umum. Pacaran sebelum nikah sama dengan zina. Kata Aisyah, ini 1400 tahun yang lalu informasinya kurang lebih. Bila mereka telah menghalalkan zina, mengkonsumsi minuman keras, memainkan alat-alat musik, maka Allah cemburu di langit sana. Kemudian berfirman pada bumi, goncangkan dirimu. Kemudian jika mereka bertobat dan meninggalkan pelanggaran mereka, maka akan kembali aman. Jika tidak, maka Allah akan hancurkan dan binasakan bumi tempat mereka hidup, dan mereka pun ikut binasa. Wa taksuruz zalazil, banyak terjadi zalazil. Zilzal, gempa. Zalazil, gempa. Maka kita lihat idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila sudah digoncangkan bumi itu,
wa akhrajatil ardu athqalaha, dan dia menggoncangkan lalu keluarlah isi yang ada di dalamnya. Dulu terjadi juga gempa, faj'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian dalam naik ke atas, bagian atas turun ke bawah. Amtarna 'alaihim, kami hujani mereka bihijaratin, dengan batu, min sijilin mandud, dari tanah liat yang terbakar. Sudah lama terjadi, tapi hari ini terjadi lebih banyak lagi di banyak-banyak tempat. Bahkan gempa tak lagi terhitung. Hari ini terjadi di sini, hari ini terjadi di sini. Ini menunjukkan bahwa salah satu dari tanda-tanda itu sudah muncul, mengingatkan kita. Zalazil, gempa, ini nampak, bisa dirasakan. Berapa skala Richter? Ini semua orang tahu. Bahkan bergoncang, ada kaca yang pecah, ada dinding rumah yang retak. Itu terjadi belakangan ini, lebih banyak lagi signal pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengakhiri dunia ini. Perlu kita ketahui bahawa segala musibah dan kesusahan di dunia adalah disebabkan dosa kita dan akibat perbuatan manusia itu sendiri. Kita pun diperintahkan agar beristighfar ketika terjadi gempa. Dan bukan sorak-sorak atau maupe menunjukkan penyesalan terhadap takdir yang Allah berikan. Bagi kita, baik Indonesia maupun ranah Minang kampung kita, kearifan budaya sebenarnya lah merekam kesiapsiagaan terhadap bencana tersebut. Peristiwa-peristiwa gempa Allah acok terjadi dari dulu di negara kita ko, termasuk di Minangkabau, negara kita. Di Minangkabau, gempa atau bencana alam Allah dikiyahkan dalam bahasa tutur Jogwatuah, yang mana yang berbunyi pancarengek jo batang kapeh, sarumpun jo batang dadok, tampuo basarang padobuannya, duri nan tumbuh tiok tangkai, inge-inge nan di atas nan di bawah kok maimpo, galodo kok datang dari ilie, tirih kok datang dari lantai. Pepatah tersebut merupakan resolusi penanggulangan bencana yang berbasis kearifan lokal. Secara fisik waspada kepada lingkungan sekitar, tapi secara batin waspada berdasarkan keyakinan terhadap agama. Kato-kato inge-inge nan di atas nan di bawah kok maimpo, galodo kok datang dari ilie, tirih kok datang dari lantai, punya arti kamano pempai harus mempersiapkan diri. Di samping tersirik dalam lisan, kearifan tanggap terhadap ancaman gempa khususnya di ranah Minang alat terwujud dari bantuan rumah gadang, di mana rumah gadang perwujudannya beradaptasi dengan lingkungan. Rumah adik tersebut tidak memakai struktur nan kaku seperti baja dan beton, melainkan hanya pasak sebagai penyambung kayu. Maka ketika terjadi gempa, kerusakan rumah sangat minim karena konstruksi yang elastis dan mengikuti ramah goncang gempa. Kok Allah sampai di hulu, balunlah puluh secukupnya. Dekokoh niniak nan dahulu, kunci nan limo pemukanya. Niniak moyang kita memiliki pemikiran yang jauh, memandang ke muka untuk masa depan anak cucunya dengan menggunakan panca indera dan limo. Malang tak dapat ditulak, mujui tak dapat dirayah. Allah Tuhan kita nan berkuasa. Mari kita berserah diri kepadanya. Kita kembali mengevaluasi diri kita masing-masing. Mungkin telah banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Mungkin kita lah jauh dari agama kita. Mungkin kita lah terlalu asik dengan dunia yang menggiurkan sehingga kita hanya sibuk dalam urusan usaha galih ke galih sehingga kita banyak nalah terlupa. Mari kita sama-sama kembali menyadari, kembali merenungkan
sebagaimana kita makhluk Tuhan nanarih beribadah, nanarih tunduk kepada perintah dan menjauhkan segala larangannya. Demikian video untuk kali ko. Mari kita bersama-sama mendoakan sanak kita, saudara kita nado di Cianjur dan sekitarnya. Cara itu mungkin kita bisa memberikan bantuan organisasi-organisasi Minang, khususnya baik di perantauan ataupun di kampung sendiri. Saatnya kita ini membantu saudara kita dan di Cianjur, karena di saat bencana terjadi di negara kita dulu juga bantuan-bantuan datang dari berbagai belahan bumi ko. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.